Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Selamat pagi, mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan, amin. Mari kita sembah Dia.
nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dengan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dengan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya Sembah Dia kepada Tuhan pagi hari ini. Dialah gunung batu, dialah keselamatan, dialah perisai. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you did. Let me be a sweet, sweet sound in your ku cintakan, ku cintakan. Mari angkat suara, angkat tanganmu dan angkat suara. Menyembah-Mu, jiwaku bersuka, yang Kau dengar pasti berkenan, bagaikan musik merdu dan nyaman. Pagi hari ini, pada saat kau dan saya bangun dan mulai melihat dunia ini, mulai melihat kehidupan ini, sadarilah ada satu pribadi yang membangunkan engkau. Sadarilah ada satu pribadi yang memberikanmu kesempatan buat Anda dan saya hidup pagi hari ini. Dan itu adalah Allah Tuhan kita. Mari bangun pagi hari ini, mulai pagi ini dengan kekaguman, dengan pengagungan akan Tuhan, dengan rasa cinta kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikanmu kesempatan, Dialah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan kehidupan itu semua berasal dari Allah. Kalau Allah tidak melakukan apapun dalam hidup ini, maka kau tidak bisa melakukan apapun juga dalam hidup ini. Mari bawa dirimu kepada Tuhan, katakan sekali lagi kepada Tuhan pagi hari ini, ku cinta Kau.
Tuhan yang kau dengar pasti berkenan. Biarkan dia puas dengan hidupmu, bagaikan musik merdu jalannya, bagaikan musik, bagaikan musik merdu jalannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini Anda dan saya dibangunkan. Bisa bangun itu semua karena kekuatan, karena kuasa dan karena kasih Tuhan. Sadarilah setiap kehidupan yang Anda dan saya bisa nikmati, setiap nafas yang Anda dan saya bisa tarik dalam kehidupan ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Karena itu mulai segala sesuatu dalam hidupmu bersama-sama dengan Tuhan, dan akhiri segala sesuatu dalam hidupmu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur pasal 28 ayat yang pertama, Tuhan adalah perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjauhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Si pemazmur Daud adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Si pemazmur Daud adalah orang yang mengerti keberadaan Tuhan. Pemazmur Daud ini adalah orang yang paling bisa menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya, pelayanan dan pekerjaannya itu betul-betul membuat Tuhan terkesan dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, semua itu tidak membuat Daud lepas dari kesulitan. Semua itu tidak membuat Daud lepas dari masalah. Semua itu tidak membuat Daud punya musuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan Anda dan saya itu adalah kehidupan yang penuh dengan iman. Anda dan saya tidak bisa mendasari semua pada kenyataan yang Anda dan saya lihat. Seringkali pada waktu Anda dan saya mulai melihat kenyataan dalam kehidupan ini, pada waktu Anda dan saya mulai melihat sesuatu yang real dalam hidup ini, hati kita goyah, dan itu sangat manusiawi Bapak Ibu sekalian. Semua itu tidak membuat Anda dan saya lepas dari semua kesulitan. Adalah sebuah ilusi kalau Anda membayangkan kehidupan bersama Tuhan adalah kehidupan yang selalu menyenangkan. Kehidupan bersama Tuhan adalah kehidupan yang selalu naik. Kehidupan bersama Tuhan adalah kehidupan yang tidak mengalami tantangan dan kesulitan. Semua itu bisa terjadi di alam yang nyata. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena inilah kehidupan. Itulah sebabnya si pemazmur berkata, aku datang kepada Tuhan. Dia mendasari hidupnya, dia mengenal Tuhan. Dia katakan, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru.
Mengapa Daud sampai berseru kepada Tuhan? Karena dia mengalami situasi yang cukup kritis dalam hidupnya. Dia mengalami masalah-masalah yang menekan dia dalam kehidupannya. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat manusiawi, yang sangat normal dalam kehidupan ini. Kalau ada sesuatu yang menekan hidupmu, ada sesuatu yang membuat Anda dan saya stres dalam hidup ini, itu adalah sesuatu yang wajar. Dalam tingkat tertentu, Anda dan saya dimampukan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan mengatasi setiap terstres dalam hidup ini. Bukan Tuhan nggak pernah meninggalkan Anda dan saya dan mengangkat Anda dan saya dari semua stres ini. Tentunya kalau dia mau melakukan itu, maka dia akan mengangkat Anda dan saya kembali ke surga. Tetapi yang menarik buat saya dan Anda pelajari pagi hari ini dari firman Tuhan ini, yang pertama, Daud mengenal Tuhan. Di dalam tekanan yang ada dalam hidupnya, kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya adalah, Tuhan, aku berseru kepadamu. Aku berseru kepadamu, Engkau gunung batuku, Engkau perisaiku, Engkau keselamatanku. Ya. Dalam setiap keadaan dalam hidupmu, yang pertama dan saudara dan saya harus ambil adalah kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Pada saat kau mulai melihat sesuatu dalam hidupmu yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan doa, jangan pernah menyerah. Ya. Daud berkata, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi orang. Dia menyadari kalau Tuhan membisu, kalau Tuhan tak menolong dia akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, mati. Dia berseru kepada Tuhan karena dia mengalami situasi yang kritis. Saya tidak berkata kepada Anda untuk minta kepada Tuhan untuk punya satu perasaan jumawa, terlalu yakin dan kemudian kita mampu mengatasi semua ini. Tidak. Tuhan Yesus mengajar Anda dan saya untuk berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tapi itu seruan Anda dan saya, itu seruan kita semua. Siapa yang mau menghadapi masalah? Siapa yang mau menghadapi stres? Siapa yang mau mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini? Tidak ada satu orang pun yang mau. Tetapi doa Anda dan saya itu seringkali didiamkan oleh Tuhan. Karena Dia punya rencana buat Anda dan saya. Dia punya satu rencana yang luar biasa dalam hidup Anda dan saya. Supaya Anda dan saya bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengalami kebaikan Tuhan. Sebab karena itu apa yang dilakukan oleh Daud, pada waktu dia merasa Tuhan membisu, dia naik lebih dalam lagi. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu. Kalau dia mulai berbicara dan dia melihat Tuhan seperti membisu, maka yang Daud lakukan, dia berteriak kepada Tuhan. Dia tidak berteriak kepada temannya, dia tidak berteriak kepada manusia, dia tidak minta pertolongan kepada siapapun. Dalam bahasa kita, dia tidak update status. Tapi yang dia lakukan adalah dia berteriak makin dekat denganmu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, itulah yang Allah yang sebenarnya inginkan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, yang pertama, Anda dan saya harus datang kepada Dia. Dialah gunung batu kita, Dialah kekuatan kita, Dialah perisai kita. Tidak ada yang lain. Dan kalau Tuhan tidak menolong, tidak bisa menolong dalam kehidupanmu, tidak ada satu pertolongan yang bisa Anda dan saya harapkan dari dunia ini. Jadi apa yang terjadi? Kalau kelihatan Tuhan, kelihatan membisu, jangan pernah menyerah. Amin. Datang kepada Dia. Berteriak kepada Dia. Berteriaklah kepada Tuhan. Dan bagaimana ya? Apa yang terjadi? Pada waktu kelihatan teriakan Anda dan saya, tidak bisa, tidak ada reaksi. Daud berkata, aku mengangkat tanganku. Amin. Aku mengangkat tangan. Aku berserah kepada Tuhan. Pagi hari ini, seringkali Tuhan membawa Anda dan saya untuk sampai pada satu titik di mana Anda dan saya berkata, Tuhan, aku sudah mencari Engkau, aku sudah berteriak kepadamu, dan aku tahu Engkaulah pemegang hidupku. Saya mau katakan pagi hari ini dalam nama Yesus, yang berhak menentukan kehidupan Anda dan saya itu adalah Tuhan. Iblis tidak bisa menentukan akhir hidup Anda dan saya. Tuhanlah yang menentukan akhir hidup Anda dan saya. Kalau memang Tuhan mau membawa Anda dan saya kembali ke surga, Dia akan lakukan itu. Tapi kalau waktunya memang belum selesai, waktunya bagi Anda itu belum selesai,
Dia tidak akan pernah membiarkan itu. Ya. Pastikan dirimu selalu mencari Tuhan. Ya. Pastikan dirimu selalu berteriak kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, pada waktu kau melihat semua itu tidak bisa membuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, ada satu hal yang masih bisa kau dan saya lakukan. Angkat tangan. Ya. Aku berserah. Amin. Aku berserah kepadamu Tuhan. Amin. Tetap mengasihi Tuhan, Ya. tetap berseru kepada Tuhan, Ya. dan berserah kepada Tuhan. Maka kau akan melihat pertolongannya. Kau akan melihat bagaimana tangannya itu Amin. terjadi. Saya sering mengalami dalam kehidupan saya. Saya sudah lakukan semua yang saya bisa lakukan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Saya sudah lakukan semuanya. Dan saya sering melihat juga sepertinya Tuhan membisu. Saya berteriak makin dekat kepada Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan tidak bisa menolong saya, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya di dunia ini. Dan kalaupun itu belum menghasilkan apa-apa dalam kehidupan ini, maka saya akan mengangkat tangan saya. Saya tidak menyerah, tapi saya berserah. Amin. Karena saya tahu Dialah sumber kehidupan saya, Dialah sumber pengharapan saya, Dialah sumber kekuatan saya. Pada waktu saya menyerah, pada waktu saya berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam hidup Anda. Apakah ini waktunya untuk Anda mengangkat tangan dan kemudian berserah kepada Tuhan? Satu hal yang pasti dalam kehidupan ini, Dia adalah gembala kita, Dia adalah Tuhan kita, Dialah pemimpin hidup kita. Amin. Kalau Anda masih terus berusaha, maka Anda tidak akan pernah mengalami saat-saat di mana Tuhan mengangkat Anda. Pada waktu saya belajar berenang, satu level setelah saya belajar semua gaya dan cara berenang, maka saya harus belajar untuk menjadi seorang guru renang. Bagaimana cara menolong orang yang tenggelam. Dan cara menolong orang yang tenggelam, yang pertama, jangan pernah menolong dia selama dia masih bisa meronta-ronta. Pada waktu dia masih bisa meronta-ronta, gerakan tangannya akan memukul engkau dan menyebabkan engkau yang menolong maupun ditolong mati, tidak tertolong. Mulai menolong dia, biarkan dia berhenti meronta-ronta. Dan waktu dia mulai berhenti, dia mulai berserah, dia mulai diam, baru kita bisa mengangkat dia ke atas bersama-sama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan segala hormat, mungkin engkau terlalu sering meronta-ronta, mungkin kita terlalu sering berusaha dengan cara kita. Pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk diam dan berkata kepada Tuhan, mengangkat tangan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan membiarkan dia bertindak. Ini bukan sebuah iman yang pasif, ini bukan sebuah iman yang tanpa tindakan, tapi ini adalah sebuah iman yang berserah. Seringkali, saya katakan sekali lagi, seringkali Tuhan membiarkan itu terjadi. Dia tidak berniat mencelakakanmu, Dia tidak berniat membinasakanmu, Dia tidak berniat karena engkau dan saya bukan orang-orang fasik yang harus menjadi binasa. Engkau dan saya adalah anak-anaknya, engkau dan saya adalah dombanya, engkau dan saya adalah orang-orang pilihannya, yang pada saat engkau mengangkat tangan, engkau dan saya mengangkat tangan sebagai tanda berserah, Dia akan bertindak. Pagi hari ini terus datang kepada Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, terus mengangkat tangan kepada Tuhan, dan biarkan Dia bertindak. Mari bangkit berdiri. Ya Rama Santa Kaya, Ya Rama Ya Rama Ya Rama. Mari kita katakan bersama-sama, I love you Lord, I love you Lord, and I live my cross to worship you, oh my soul. Rejoice.
jiwaku bersuka, yang kau dengar pasti berkenan, bagaikan musik merdu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini pada saat kau memuji Tuhan pagi, kau mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang kau alami dalam hidupmu, percayalah, tempat terbaik untuk kau berteriak, tempat terbaik untuk kau datang, tempat terbaik untuk kau berserah, itu hanya kepada Tuhan. Jangan coba cari pertolongan dari semua yang ada dalam dunia ini. Jangan pernah coba cari pertolongan kepada pribadi yang tidak tulus untuk menolong kau. Datang kepada Tuhan, terus datang, terus mendekat kepada Dia, dan kau akan mengalami saat-saat di mana Allah akan mengangkatmu, Allah akan mendengarkan kau, dan Dia akan bertindak menurut kekuatannya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap umatmu dimanapun mereka berada, baik yang menyaksikan ini secara langsung maupun tunda, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persoalan yang mereka hadapi dalam hidupmu ini adalah sebuah kenyataan yang kau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Kau tidak pernah merencanakan yang jahat, tapi kau mengizinkan itu terjadi supaya kau membawa kami lebih lagi mengenal kau, lebih lagi dekat kepadamu. Karena Engkau lah pemegang hidup kami, Engkau lah yang menguasai di alam semesta ini, dan Engkau lah yang bertindak dengan otoritas-Mu Tuhan. Bapakku berdoa dimanapun mereka berada, pertolongan Tuhan itu turun atas setiap mereka. Pada saat mereka berserah kepadamu, pada saat mereka mengangkat tangan kepadamu, biarlah Kau bertindak atas hidup mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu, Roh Kudus yang akan menjaga hidupmu, Roh Kudus yang akan memagari kau. Dialah yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah besok pagi jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.